Banjir darah di Garden Hills. Selamat mendengarkan. Pagi itu, di pintu bagian barat lokasi proyek, orang-orang dari Dragon Empire yang menyamar sebagai masyarakat mulai bergerak melakukan demonstrasi. Di seberang pagar, tepatnya di lokasi proyek tanpa Arslan, Rico, anggota Dragon Empire dan ratusan anak buah dari keluarga Miller yang memang lebih dulu berada di Garden Hills itu, tampak santai-santai saja melihat para pengunjuk rasa sedang melakukan orasinya tersebut. Bagi Arslan, Rico, dan anak buahnya, mereka santai karena memang memiliki rencana lain. Lagi pula, bagi ratusan anak buah Adolf Miller, bagi mereka, hal ini sudah biasa, paling hanya orasi biasa saja. Oleh karena itu, mereka menganggap ini adalah ulah dari orang-orang kampung yang masih tidak puas karena mereka belum menerima kompensasi atas lahan mereka yang digarap untuk dijadikan lokasi proyek. Semakin matahari naik ke atas, semakin brutal unjuk rasa yang mereka lakukan itu. Mereka mulai melempari para pengawal yang sedang duduk-duduk di atas menara pos dengan bom molotov. Melihat keadaan yang sudah semakin panas tersebut, kini Arslan memerintahkan kepada anak buahnya untuk keluar dari pagar dan berpura-pura menyerang para demonstrasi itu dengan mengenang masker dan topi pelindung agar tidak dikenali. Mereka pun kini berpura-pura bertempur melawan orang-orang yang berada di luar yang juga adalah organisasi dari Dragon Empire. Ada beberapa cairan merah kini dilempar ke arah para demonstran itu seolah-olah mereka saat ini sedang berdarah-darah. Dan itu tidak luput dari bidikan lensa kamera para wartawan. Beberapa reporter kini mulai sibuk menjelaskan di depan kamera tentang situasi saat ini, di mana para demonstran benar-benar sudah sangat teraniaya. Hadirnya para wartawan ini langsung mendapat tanggapan dari anak-anak buah keluarga Miller yang masih belum mengambil tindakan. Hei, coba kau lihat di sana itu. Bukankah mereka itu wartawan? Dari mana mereka ini datang? Apakah proyek kita ini telah bocor? Tanya salah satu dari pengawal itu. Celaka jika sudah begini. Ayo berbagi tugas. Kalian laporkan kepada Tuan Besar Adolf Miller tentang kekacauan yang terjadi di sini. Juga katakan kepadanya bahwa ada banyak wartawan yang masuk ke lokasi proyek miliknya ini. Kata salah seorang dari rekannya memerintah. Mereka lalu bergegas membagi tugas untuk membendung para demonstran dan juga untuk menghubungi keluarga Miller tentang kejadian ini. Namun terlambat, karena saat ini para demonstran sudah merangsek memasuki kawasan proyek. Bahkan sekitar 200 meter panjangnya pagar seng sudah roboh diamuk oleh massa. Dari pagar yang sudah tumbang itu, kini orang-orang Dragon Empire yang disusul oleh masyarakat yang dikawal oleh orang-orang Drago mulai berkompatan mengepul ratusan anak buah milik keluarga Miller itu dan tanpa dikomando langsung menyerang sehingga pertarungan antara mereka yang memang memiliki perencanaan yang matang melawan anak buah dari keluarga Miller. Hal ini tentu saja adalah pertarungan yang tidak seimbang. Ketika Arslan memberi tanda kepada Daniel yang mengerti mulai memberikan aba-aba kepada wartawan untuk menyetop aktivitas mereka merekam serta memotret kejadian itu. Setelah tanda dari Daniel diterima oleh Arslan, maka pembantaian pun terjadi. Ini karena dari dalam jaket masing-masing para demonstran itu mulai mengeluarkan senjata tajam dan langsung membacok mereka yang memang sudah ditandai sebagai anak buah Adolf Miller. Tidak sampai 15 menit, tidak ada lagi yang tersisa dari anak buah Adolf yang ditugaskan untuk menjaga lokasi proyek itu. Menghadapi orang-orang dari Dragon Empire yang terlatih, tentu bukan makanan ringan bagi mereka, yang mampunya hanya menggertak orang-orang kampung saja. Sekali ini mereka bertemu dengan batunya, yang menyebabkan mereka semua kini tergeletak tanpa nyawa, alias modar dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Selesai melakukan pembantaian, kini orang-orang dari Dragon Empire sedikit demi sedikit menghilang dari kawasan itu, beserta beberapa mobil pribadi yang langsung menjemput para wartawan untuk memuat pemberitaan media sesegera mungkin. Beberapa alat berat kini tampak datang ke lokasi pembantaian tersebut, mengorek lubang yang besar lalu menimbun semua mayat-mayat korban pembantaian itu secara massal. Setelah semuanya selesai, kini keadaan kembali tenang seperti tidak ada kejadian apa-apa. Ring! Halo, Paman Dian. Jo, semuanya sudah selesai seperti yang telah kau rencanakan. Bagus, Paman. Sekarang pulangkan semuanya ke markas. Paman bertiga juga segera kembali ke Metro City. Aku menunggu kalian di Villa Smith.
Baiklah Joe, kami akan segera kabur dari tempat ini. Biarkan sisanya dimainkan oleh Tuan Syam bersama orang-orang elit di politik yang menyengsarakan masyarakat ini. Baiklah Paman, jangan buang waktu lagi. Aku khawatir jika Adolf Miller mengetahui hal ini, maka akan sulit untuk menyembunyikan keterlibatan Paman. Yang aku takut bukanlah moncong senapan, tapi lensa kamera para wartawan. Siap, tunggu kami di sana, kata Ryan lalu segera mengakhiri panggilan. Ucapan selamat tinggal kepada Megaton Adolf Miller. Beginilah cara tuan rumah mengusir pendatang asing yang tak tahu diri. Mau menjadi penalu di negaraku? Mungkin bisa. Tapi, singkirkan dulu Dragon Empire-ku, kata Joe dalam hati lalu tersenyum-senyum sendiri. Mengapa kau tersenyum seperti itu, ha? Apakah tingkat kegilaanmu sudah mencapai tingkat tertinggi? Tampak seorang lelaki tua berdiri sambil memperhatikan ke arah Joe yang tertawa tadi, sehingga membuat pemuda itu sedikit gelagapan. Hehehe, kayak bikin kaget saja, kata Joe sambil garuk-garuk kepalanya. Sini kau pegang keningmu, kata Tuan Smith sambil meletakkan belakang tangannya ke kening Joe. Kau tidak demam, tidak sakit, tapi mengapa kau mendadak gila? Kata lelaki tua itu langsung mengenyitkan dahinya tanda tidak mengerti. Uyut, tegas sekali mengatakan cicitnya gila. Aku ini masih waras, ras. Kata Joe sambil mencak-mencak. Lalu, mengapa kau tertawa sendiri, ha? Dasar anak sedeng, sudah gila kau ya? Kalau gila, mari kakek Uyut antar kau ke rumah sakit jiwa. Kakek akan tahu nanti. Tidak akan lama lagi, sebuah berita akan keluar di televisi tentang proyek ilegal milik keluarga Miller di Garden Hills bagian timur. Hahaha. Apa maksudnya? Proyek ilegal? Tanya Tuan Smith heran. Iya, proyek ilegal milik mereka yang berada di Garden Hills itu ternyata ilegal. Mereka merampas paksa hak masyarakat. Banyak rumah yang dirobohkan. Kebun dan ladang gandum juga mereka garap untuk dijadikan lokasi proyek itu berdiri. Bagaimana kau bisa tahu, ha? Tanya Tuan Smith semakin tidak sabaran. Ya, dengan usaha lah, kek. Kalau tidak usaha, mana mungkin aku bisa mengetahui bahwa proyek milik Art Holding Company itu adalah proyek ilegal. Jawab Joe. Gayamu, kau aku lihat sibuk dengan urusanmu. Lalu, usaha apa yang kau maksud? Hahaha, Yud, memecat Paman Ryan, Paman Aslan, dan Paman Rico itu adalah sebagian dari usahaku untuk mengelabui pihak musuh. Apa kakek tidak curiga tentang pemecatan itu? Harusnya kakek curiga lah. Karena, mengapa ayahku tenang-tenang saja ketika ketiga sahabatnya aku pecat? Apa hakku memecat mereka, kek? Andai pemecatan itu benar-benar, tentunya ayahku lah yang paling kebakaran jenggot, kata Joe. Jadi-jadian? Jawab Joe sambil menoleh hidungnya. Ini baru betul-betul anak setan, mempermainkan orang tua, harus mendapat hukuman. Lah, ini prestasi, mengapa malah mendapat hukuman? Tanya Joe seperti orang mau menangis. Hukuman karena tidak jujur dengan kami yang tua ini. Kau membuat kami senam jantung setiap hari. Harus dihukum. Kalau aku jujur, rencana ini bisa bocor kemana-mana. Apalagi kakek Uyut William. Dia kalau sudah bicara, persis seperti moncong senjata AK-47. 100% pasti rencanaku mentah di tengah jalan, kata Joe membela diri. Apapun itu, pokoknya dihukum. Tuan Smith masih tetap ngotot untuk menghukum Joe. Iya sudah, kalau gitu hukumlah, kata Joe sambil menjatuhkan diri berlutut di lantai. Joe sudah pasrah jika harus dipukul lagi. Tapi yang tidak dia duga adalah bukan dipukul. Tuan Smith malah memeluk cicitnya itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menciumi kepala Joe dengan penuh kasih sayang. Keluarga kita tidak akan pernah mati selama masih ada penerus generasi seperti dirimu ini, kata Tuan Smith. Joe juga memaksakan untuk terharu, tapi dia gagal. Lalu meletakkan air liurnya di bawah mata agar terlihat seperti menangis juga. Padahal dia saat ini merasa senang bahagia karena sebentar lagi keluarga Miller akan kebakaran jenggot. Kau menangis, Joe? Tanya Tuan Smith. Iya, kek, kata Joe dengan ekspresi wajah yang sangat lucu. Halo semuanya, episode ini sudah selesai.